Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat pagi, puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu di tempat ini, bahkan yang menyaksikan siaran tunda pada channel YouTube GSKI Bukit Raya. Kita bersama-sama di tempat ini merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita masuk hadiratnya menyembah Dia, menghormati Allah Elohim Yahweh yang Maha Kudus. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya undang dan kasih Pendeta Madia Ripka membuka kita di dalam doa. Mari kita persiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas kebesaran dalam hidup kami Bapa di sorga. Pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah Tuhan dalam hidup kami, memberi kami kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk kami boleh bersama-sama dan saudara seiman kami di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, bahkan belajar akan kebenaran. Kau memberkati setiap kami yang hadir, memberkati mereka yang dalam perjalanan juga, bahkan mereka yang boleh mendengar siaran tunda nantinya Tuhan. Kau memberkati dan mengurapi kami, hamba-hambamu yang melayani, baik memimpin pujian, memainkan musik, terlebih hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu kebenaran firman-Mu, pengurapan Allah secara khusus bagi hamba-Mu, hikmat marifat yang daripada Engkau Tuhan. Nah kami butuh kebenaran menuntun langkah kami Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti. Ibadah ini jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Kami datang ya Bapa dengan segala kerinduan kami. Kami ingin menikmati hadirat-Mu, menghormati Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami datang kepada-Mu ya Elohim. Kami datang Tuhan saat ini bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa.
Saat ini dengan tulus kami datang Tuhan di hadapan-Mu, bersujud menyembah dalam kehadiran-Mu. Sambut kami Tuhan di ruang kudus-Mu, menikmati jamahan kasih Bapa, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu hadirat-Mu. Ini suara kami, ini pengakuan kami. Benar Tuhan, kami sangat membutuhkan hadirat-Mu. Ya Elohim Yahweh, hidup kami hanya ingin hidup dalam hadirat-Mu saja. Haleluya. Amin. Keteduhanku, hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan dengan tulus, hadirat-Mu Tuhan. Oh Elohim, benar kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam setiap hidup kami. Tanpa hadirat-Mu kami bukan apa-apa ya Tuhan. Haleluya.
hanya dalam hadirat-Mu kami merasakan keteduhan, kelegaan. Engkau tempat perhatian. Hadirat-Mu Tuhan, ku sangat butuhkan. Hadirat-Mu Tuhan, hidup kelegaan. Hadirat-Mu Tuhan, perteduhanku. Hadirat-Mu Tuhan, tempat perhatianku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, amin. Oh, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hidup kelegaan. Hadirat-Mu besar, yang Maha Kudus. Haleluya, sungguh kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Silakan lambaikan tangan, kiri kanan muka belakang, kita bersuka di dalam Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kita. Tuhanku Yesus yang termulia, Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah seperti-Mu, Engkau bersang di atas segala bintang. Segenap hati Kau kupuja, segenap hati Kau kupuja, segenap hati Kau kusembah. Jiwa bersuka memuji-Mu, Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah pelangi tak seindah diri-Mu, terang mentari tak seterang cahaya-Mu. Kilau dunia luluh di hadapan-Mu, hanya Kau Yesus
kesucian kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama nyatakan hanya Yesus permata hati kita. Amin. Tuhanku Yesus termulia, Tuhanku Yesus yang tercinta, tiada Allah sepertimu. Engkau bintang di atas segala bintang, bersama segenap hati kau kupuja, segenap hati kau kusembah, segenap hati kau kusembah. Jiwa bersuka memujimu, Engkau besar, maha agung dan berkah. Mari kekasih Allah, angkat suaramu. Indah pelangi, tak seindah dirimu, terang mentari, tak seterang cahayamu. Hilau dunia lulu di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. Indah pelangi, indah pelangi, tak seindah dirimu, terang mentari, tak seterang cahayamu. Hilau dunia lulu di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus kekal. Jemaat Allah saja katakan kekasih Allah. Amin. Mari bersama-sama katakan sekali lagi. Indah pelangi, indah pelangi, tak seindah dirimu, terang mentari, tak seterang cahayamu. Hilau dunia lulu di hadapanmu, hanya Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku, hanya Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku, hanya Kau Yesus harta abadi. Sungguh Kau Yesus permataku. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bersama kita posisikan beradaan kita. Kita mau bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapakku, tolong aku, hidup kudus tak bercelah, tuntunku menjadi sempurna seperti
seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela, tuntunku menjadi sempurna seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh Suci. Besarlah kuasa-Mu. Biarlah doa pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bapakku, tolong aku hidup kudus tak bercela, seperti Bapa. Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, mustahil bagimu, ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Amin. Mari Bapak Ibu silakan berdiri. Yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, besarlah kuasa-Mu. Tiada yang mustahil, amin.
Kami tidak meragukan keajaiban-Mu, kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Itu terbukti Engkau berkata tidak ada yang mustahil bagimu. Tolong kami Bapa. Tolong setiap anak-anak-Mu, setiap kami untuk terus mempercayai Engkau, bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara yang besar atas hidup kami. Supaya kami bisa kudus, hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu. Untuk kami serupa, sempurna seperti Engkau. Seperti Engkau firmankan bagi kami. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang membukakan pemahaman kami, pemikiran kami menjadi orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, saat hari ini kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Kami merindukan Engkau ya Bapa untuk terus mengingatkan kami, meneguhkan kami, menolong kami, memberikan kami kekuatan untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari. Puji nama Tuhan. Kita diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini, yang tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya Tuhan selalu mengingatkan kita, memberi kesempatan bagi kita terus untuk kita hidup lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Kita sadar, kita tahu tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti pujian tadi itu begitu berat Bapak Ibu ya. Begitu berat pujian yang kita naikkan itu. Memang itu standarnya Bapak Ibu, itu normalnya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu normal hidup Kristen itu. Harus kudus, harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Bapak Ibu, sekian tahun waktu kita sia-siakan karena ketidakpahaman, ketidakmengertian kita tentang pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa saya berkata begitu Bapak Ibu? Saya berapa tahun sudah melayani Tuhan. Baru 2016 saya baru dibukakan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Baru sadar bahwa hidup harus berkenan, hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup harus serupa, sempurna seperti Yesus. Dulu saya menganggap bahwa kekudusan itu kalau saya tidak membunuh,
tidak berzina, tidak mencuri. Saya pikir sekedar begitu-begitu saja Bapak Ibu. Ya. Untuk hal itu aja sulit. Ya. Untuk melewatinya, untuk mencapai sesuatu yang baik gitu. Itu standar baik ya Bapak Ibu. Berkenan, sempurna. Itu adalah ibadahmu yang sejati Bapak Ibu. Untuk standar baik ini aja mungkin tanpa anugerah dari Tuhan ya. Anugerah itu ibaratnya pemahaman dari Tuhan bahwa 2016 itu Bapak Ibu. Itu kalau bukan anugerah membukakan pemahaman saya. Dan tanpa perjuangan untuk mencapai kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, hidup serupa, sempurna seperti Yesus. Kita tidak bisa Bapak Ibu. Kita harus memahami dulu. Kita harus punya tekad. Untuk mau berubah, mau hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Disitulah pujian tadi mengatakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kasih-Mu. Ya, dari kita dulu Bapak Ibu. Saya berkata ini saya mengalami Bapak Ibu. Mengalami. Benar firman Tuhan bilang, tidak ada yang mustahil. Kita bisa hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Serupa, sempurna seperti Yesus. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan itu ya dan amin. Itu terjadi. Kadangkala kita mental block kalau sudah firman Tuhan berkata kuduslah kamu, 1 Petrus 1 ayat 16 itu mengatakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Dulu kita bilang enggak mungkin bisa hidup serupa, sempurna seperti Tuhan. Tidak mungkin bisa. Perjalanan waktu Bapak Ibu. Saya membuktikan hari ini bahwa firman itu ya dan amin. Melewati ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Melewati proses hidup di dalam kita mengiringi Tuhan. Proses yang kita alami untuk mencapai kekudusan. Untuk kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Hidup serupa dan sempurna seperti Yesus. Itu harus menghadapi yang namanya masalah hidup. Ujian, cobaan. Di dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan sekolah kehidupan. Itulah baru kita bisa melakukan atau mengerti apa yang difirmankan Tuhan itu. Inilah kasih Tuhan supaya kita hidup kudus, hidup tidak bercacat, kita harus serupa seperti Dia. Inilah rancangan Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Kita ada di dunia ini. Kita diciptakan ini untuk menyenangkan Dia. Maksudnya untuk kita serupa, sempurna seperti Dia Bapak Ibu.
Makanya saya sungguh diberkati melewati pujian ini. Engkau ciptakan aku itu. Kalau bisa ditayangkan lagu ini, syairnya. Saya mau angkat pujian ini dulu. Tolong ya, aku nggak ketutup oleh kepalanya. Ada pujian ini. Awalnya apa, Bang? Refnya, engkau ciptakan aku. Awalnya. Ada pujian ini. Saya diingatkan pujian ini, Bapak Ibu. Pujian ini sungguh memberkati saya. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seturut kehendak-Mu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian akan tergantikan. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Saya baru sadar, Bapak Ibu, baru ngeh gitu ya, bahwa kita ada di dunia ini, kita diciptakan di dunia ini bukan untuk menikmati dunia ini, Bapak Ibu, kesenangan dunia ini. Salah kaprah, Bapak Ibu. Saya sekian tahun menikmati dunia ini. Tapi saya tidak sadar dan tidak benar-benar mengerti kita ada di dunia ini, saya diciptakan di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Makananku melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendaknya, Bapak Ibu.
sekian tahun. Bayangkan waktu itu sia-sia. Baru tahun 2016 saya benar-benar bertobat. Benar-benar bertobat. Sebelumnya Bapak Ibu masih dalam pelayanan itu. Masih ada kebencian, sakit hati. Kesombongan, motivasi yang salah melayani Tuhan sebelumnya. Setelah tahun 2016 benar-benar dibukakan, benar-benar ya Bapak Ibu, bukan berarti sebelum tahun 2016 itu saya rusak banget, enggak Bapak Ibu ya. Proses menghadapi proses demi proses yang saya alami itu, Roma 8 ayat 28, 29 mengatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, itu berkat. Berkat. Ya. Nah, setelah 2016 itu saya sungguh-sungguh melakukannya. Sungguh-sungguh paham, mengerti dan berjuang. Berjuang dan berjuang untuk benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan. Sebelumnya mungkin belum benar-benar menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Masih oke, mengampuni, oke, melayani Tuhan itu pemahamannya pada waktu itu melayani Tuhan dengan bla bla habis. Semuanya habis, semuanya diberikan buat Tuhan, tapi ada motivasi kita. Ada sesuatu yang salah. Bukan salah sih, belum sempurna di hadapan Tuhan. Belum sempurna, kalau saya katakan salah, enggak ya. Belum sempurna pada waktu itu. Dan saya sangat bersyukur melewati semua itu. Ada pujian juga mengatakan melalui. Hari ini saya diingatkan melewati puji-pujian. Dan pujian ini juga sangat memberkati saya, rapnya. Tuhan Engkau pembelaku. Tuhan Engkau pembelaku di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesatan, dalam pencobaan, Kau buktikan setiaku. Dalam jiwaku terluka, aku lemah tak berdaya. Kau pegang tanganku, Kau beri kekuatan, hiburkan hatiku. Melalui semua itu, Kau menyatakan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengerti semua rencana-Mu,
jadi melo. Saya tidak tahu, saya tidak siap-siapkan lagu ini. Entah karena ada Tuti kali ya. Tuti, saya ingat sekali Tuti pada waktu itu belum nikah dengan Billy. Waktu di Bikotin ya, saya diingatkan waktu itu. Mungkin Tuti pada waktu itu ngeri banget, seram banget mendengar, ingat Tuti, pasti ingat ya. Waktu ada teleponan gitu ya. Ingat ya Tut? Ya, nah ingat ya. Wah, itu proses Tuti, itu berkat bagi saya. Itu ada yang membuktikan pada waktu itu. Yang menyaksikan pada waktu itu proses. Proses buat saya. Itu baik, semuanya baik. Saya tidak pernah menyesali segala sesuatu yang terjadi. Saya tidak pernah menyesali, itu baik. Saya izin Tuhan. Tanpa itu Bapak Ibu saya tidak seperti ini. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalanmu. Dulu ku tidak mengerti mulia rencanamu bagiku. Semua yang telah terjadi mengubahku indah di matamu. Sungguh besar anugerahmu, ku ingat kebaikanmu selalu. Ini berkat yang abadi Bapak Ibu. Berkat yang sungguh-sungguh. Dulu saya pikir kalau pelayanan berhasil, itu kita punya cabang yang banyak. Orang-orang yang banyak mengikuti. Saya pernah alami ini, cabang banyak, anak rohani banyak. Dan segalanya, itu menurut saya berkat yang sesungguhnya. Dan itu berkenan di hadapan Tuhan, menurut saya pada waktu itu. Tidak salah ya kalau itu benar. Karena pemahamannya belum benar pada waktu itu. Dan saya tahu pada waktu itu, saya bersyukur melewati pelayanan yang diproses sama Tuhan. Dihancurkan, dibangun, dihancurkan, dibangun, dihancurkan. Saya bersyukur. Tanpa itu saya tidak mengerti dan tidak mengenal dan tidak mengalami seperti hari ini. Seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus, serupa, sempurna seperti rancangannya. Ternyata ini Bapak Ibu di Roma 8 ayat 28-29. Ini rancangan Tuhan. Kalau bisa ditayangkan itu Roma 8 ayat 28-29. Ya. Ini rancangan Tuhan. Kalau saya tidak mengalami proses demi proses ini Bapak Ibu, saya tidak paham hidup kekristenan itu yang bagaimana. Wah, puji Tuhan. Tidak terlambat. Anugerah. Waduh, seandainya saya tidak paham ini Bapak Ibu, tidak mengerti, tidak dibukakan kebenaran ini, saya mati. Firman Tuhan berkata, "Nyah engkau, aku tidak pernah kenal engkau." Ditolak sama Tuhan. Karena saya membayangkan bahwa saya memikirkan sudah pelayanan, banyak yang saya korbankan, bukan mengorbankan apa ya, korbankan waktu, tenaga, uang, sebagainya. Saya pikir udah benar, pikirku udah di atas angin, aku masuk surga. Tidak cukup itu Bapak Ibu. Harus sesuci-sucinya. Harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sulit memang ikut Yesus. Harus melepaskan segala sesuatu.
Firman Tuhan mengatakan barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak. Miliknya itu apa? Hartamu, ya. Harta itu sulit untuk dilepaskan. Kalau Tuhan bilang seperti anak muda yang kaya itu, berikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Orang kaya itu sulit untuk melepaskan kekayaannya, sehingga dia tidak layak untuk lebih sempurna lagi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Dia cuma ingin ya seperti saya dulu sebelum tahun 2016, sebelum 2016 standarnya cuma begitu. Yang penting aku udah hidup benar, normal pada umumnya. Tidak, menjadi orang Kristen itu harus melebihi dari ahli-ahli orang-orang Farisi, ya, ahli-ahli Taurat. Harus melebihi itu, Bapak Ibu, kekristenan itu harus melebihi. Tidak cukup cuma beragama. Tidak cukup orang Kristen cuma cukup beragama. Kristen dia selamat. Inilah pengajaran yang bertahun-tahun ditanamkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan hari ini. Sehingga hari-hari ini sulit, berat untuk disampaikan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya ini. Kebenaran yang sejati ini, kebenaran yang murni ini, Bapak Ibu. Sehingga kalau orang masuk di sini, kita menyampaikan kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela, harus serupa, sempurna seperti Yesus. Orang-orang yang datang itu, yang baru-baru datang tuh pasti balik lagi. Karena alergi mendengar kekudusan itu. Dia berkata begini, yang kudus kan cuma Tuhan. Saya tidak menyalahkan itu, saya juga dulu pemahamannya seperti itu. Saya tahu. Saya katakan itu anugerah. Memang sangat sedikit sekali orang yang bisa mencapai ini. Makanya firman Tuhan bilang, banyak terpanggil, sedikit terpilih. Itu sudah ada ayatnya. Sangat sedikit sekali orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, ke pintu yang sempit itu. Sudah ada firman-Nya. Terus firman Tuhan adakah iman kutemui di bumi ini? Karena tahu ikut Yesus itu harus menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun di dalam hidup kita itu masih ada kesenangan-kesenangan dunia ini. Nah, saya mengatakan ini saya belum sempurna, Bapak Ibu. Belum sempurna. Dan saya terus berjuang sampai akhir hidupku nanti. Sebab itu Bapak, tolong aku, ya kan? Supaya kita bisa hidup kudus seperti pujian tadi. Bapak tolong aku. Itu harus duduk diam di bawah kaki Tuhan. Baru bisa mencapai ini Bapak Ibu. Kalau kita cuma hanya sekedar saja dengar firman pulang, habis itu masuk keluar lagi dan tidak mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Tidak bisa Bapak Ibu, itu harus fokus. Harus hidup dalam hadirat Tuhan. Sulit, harus meninggalkan segala sesuatu kesenangan di dunia. Harus mengampuni orang yang sungguh-sungguh mengampuni. Bulan Desember tanggal berapa ya? Saya itu dari Jakarta. Tanggal berapa ya? Bukan, tanggal 26 itu terakhir saya datang.
tanggal 2 Desember saya datang ke Palangkaraya ini dan kejadian juga di dalam pesawat gitu, aneh banget gitu ya. Di situ waktu mau mendarat ke Palangkaraya, mau mendarat di Palangkaraya, Bapak Ibu, di Bandara Cilikriwut, saya dilawat oleh Tuhan. Tuhan ingatkan saya, ampuni orang ini. Tuhan perlihatkan saya orang-orang yang pernah menyakiti hati saya, yang pernah menghancurkan hidup saya dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Diperlihatkan sama Tuhan. Tuhan, aku udah mengampuni loh, gitu loh menurut saya. Dalam hati saya udah mengampuni. Saya udah mengampuni. Tuhan tuh bilang, belum sesungguhnya kamu mengampuni. Aku minta kamu benar-benar mengampuni mereka dengan tulus. Bapak Ibu, saudari dikasih Tuhan. Saya benar-benar mengecek hati saya dan saya berkata, Tuhan, saya mengajar Bapak Ibu juga ya yang cara mengampuni itu ya. Saya diajarkan Tuhan di pesawat ini Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, saya mengampuni orang ini, Tuhan berkati dia Bapak. Tolong dia Bapak, sampai betul-betul bukan munafik, bukan pura-pura, itu tulus. Bayangkan kalau orang menyakiti kita itu Bapak Ibu, sulit sebenarnya kita bisa mengampuni atau mendoakan dia, berkati dia Tuhan. Paling bisanya Tuhan ampuni mereka Tuhan. Sudah cukup. Tapi kita tidak sadar pada waktu itu, sebelum itu kita ingin orang itu celaka. Jujur ini, kita suka melihat kejatuhan orang yang menyakiti kita. Kita bertepuk tangan kalau mereka melihat mereka itu hancur. Itu tidak tulus Bapak Ibu. Pengampunanmu kamu mengampuni itu tidak tulus di hadapan Tuhan. Kita harus benar-benar memberkati mereka, melihat mereka hancur, kita sedih. Itu baru benar kita mengampuni. Itu baru benar Bapak Ibu. Kalau masih kita ngomongin dia, membenci dia, mengata-ngatain dia, itu tidak tulus Bapak Ibu. Itu yang diajarkan Tuhan, ini perkara kecil menurut kita ya. Menurut kita itu sederhana, tapi sulit untuk kita lakukan kalau orang menyakiti kita, menghancurkan kita Bapak Ibu. Apalagi kita difitnah dengan sesuatu yang, waduh, merusak karakter kita ini. Aduh, untung saya masih ada karena Tuhan. Itu sulit Bapak Ibu. Tapi saya minta Tuhan ajarkan saya dan anugerah bagi saya. Tuhan mengajarkan saya untuk mengampuni. Itu lebih sungguh-sungguh, lebih benar di mata Tuhan. Belum cukup dengan perkataan. Kadang-kadang kita masih cek di hati kita mengampuni. Ini contoh kalau ada Bapak Ibu yang hari ini disakiti, ya, difitnah atau dikata-katai, ada sakit hati. Bapak Ibu perlu cek. Benar-benar enggak kita mengampuni. Kalau kita masih belum mengampuni Bapak Ibu di hati kita ini, saya ini mengalami Bapak Ibu, saya tahu. Makanya saya bisa jelaskan hari ini kepada Bapak Ibu. Saya mengampuni. Saya banyak sekali disakiti melewati pelayanan ini Bapak Ibu. Hampir 30-an, kurang lebih 30 tahun saya di dalam pelayanan. Dan hidup saya itu disakiti karena di dalam pelayanan Bapak Ibu. Karena hidup saya itu di pelayanan memang. Jadi prosesnya di dalam pelayanan. Entah keluarga, entah sesama pelayan Tuhan. Itu proses saya. Saya mau
mengajarkan kepada Bapak Ibu, ya, pengalaman yang saya alami. Dulu saya pernah mengampuni, tapi di hati saya mengampuni dia Tuhan. Tapi saya menunggu kejatuhannya dia Bapak Ibu. Itu jahat di mata Tuhan, itu jahat Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar mengampuni dia, kita melihat dia sakit, dia melihat dia celaka, kita sedih di sini. Aduh. Kita tidak bertepuk tangan, bersorak-sorai melihat kejatuhannya dia. Itu benar-benar kita mengasihi dan kita mengampuni dia dengan sungguh. Amin, Bapak Ibu Saudari. Amin. Ya. Kalau kita tidak mengampuni, Tuhan pun tidak mengampuni dosa dan kesalahan kita. Siapa kita ini Bapak Ibu? Kalau orang mengata-ngatai kita, memfitnah kita, itu mah kecil. Mungkin kesalahan kita masih kecil. Kita tidak tahu kesalahan kita pada waktu kita masih kecil, remaja, pemuda. Itu dosa kita di hadapan Tuhan mungkin lebih apa yang dikatakan orang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tidak seberapa mungkin apa yang dikatakan orang. Kita berhutang kepada Tuhan Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan kita harus serupa, sempurna seperti dia. Kita harus seperti dia tuh ini Bapak Ibu. Tuhan itu tulus. Kita salah pun dia beri kesempatan terus bagi kita. Kita jatuh, kita diangkat sama dia Bapak Ibu. Dia perbaiki dengan sabar. Makanya saya bilang sama hamba-hamba Tuhan di tempat ini, kita jangan melihat saudara kita jatuh, kita bertepuk tangan, bersorak-sorai, kita katakan tuh kan, awi dosa, jangan Bapak Ibu, kita ini siapa? Kita justru merangkul dia, mengasihi. Jangan kita kata-katai. Amin. Saya belajar ini Bapak Ibu, bukan saya sudah sempurna. Saya karena saya mengerti, saya dibukakan kebenaran ini. Saya mulai mempraktekannya dari saya mengampuni orang yang bersalah dan banyak hal Bapak Ibu. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ini baru awal menuju kesempurnaan, melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Kekudusan, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Itu lebih banyak lagi Bapak Ibu. Kalau saya ceritakan hari ini Bapak Ibu, perkara kecil pun. Itu tadi itu termasuk perkara kecil loh. Di hati saya itu saya pikir udah mengampuni. Di dalam pesawat Tuhan bilang, ampuni. Wah, di situ saya betul-betul lega Bapak Ibu. Itulah titik akhir tahun 2022. Tanggal 26 saya datang lagi ke Palangkaraya ini. Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan kasih pujian kepada saya. Selama saya 1 tahun dari awal tahun 2022 sampai akhir tahun 2022. Saya minta Tuhan apa yang saya lakukan saya sudah berkenan atau tidak di hadapan. Saya minta itu kepada Tuhan. Dan Tuhan jawab juga di pesawat waktu saya pulang. Aneh. Tidak kebetulan, bukan berarti Tuhan ngomong di pesawat, enggak, dimanapun. Tapi waktu itu adalah satu jawaban yang saya nanti-nantikan Bapak Ibu. Kadang-kadang Tuhan itu ya sesuatu yang sulit itu tempatnya di sesuatu yang tidak kita pernah pikirkan seperti itu. Bukan berarti Tuhan baru ngomong di pesawat, tidak. Setiap hari ya, setiap hari ada aja Tuhan itu berbicara. Kadang-kadang ada waktu Tuhan diam. Ya, tidak selalu Tuhan ngomong terus, emangnya Tuhan obralan.
Memangnya Tuhan murahan? Tuhan itu tidak murahan. Amin. Mahal, Tuhan itu mahal, Bapak Ibu, mahal. Tidak sembarangan ngomong, ngoceh kayak kita, ngoceh aja. Enggak. Mahal Tuhan itu. Makanya jawabannya mahal di pesawat. Ya, di pesawat Bapak Ibu. Tuhan tuh bilang, Tuhan kasih lagu itu yang saya saksikan minggu yang lalu di awal tahun baru ya. Masuk tahun 2023. Tuhan kasih lagu yang saya tidak pernah lagi nyanyikan. Ini lagu zaman pada waktu di Bikotin, Tuti tahu. Lagunya seperti ini. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saya terharu Bapak Ibu, dan saya dilawat sama Tuhan. Tuhan terima kasih Bapak, aku bisa berkenan di hadapan-Mu bukan karena hebat dan kuatku, tapi ini anugerah. Itu jawabannya. Bersama Bapak ku lewati semua. Kalau saya mau ceritakan Bapak Ibu proses selama 1 tahun ini, Tuhan suruh ke sana, saya pergi. Tuhan katakan 4 bulan yang lalu, tinggalkan Palangkaraya, pelayananmu di tempat ini, pergi ke Jakarta. Tinggalkan, saya di Jakarta tidak ada pelayanan Bapak Ibu pada waktu itu, gak ada tempat. Dan saya mau taat sama Tuhan. Saya tinggalkan. Dan saya bertanya banyak sama Tuhan, Tuhan kalau aku tinggalkan gimana mereka? Cukup sudah. Amin, cukup. Dan Bapak itu menjadi pelajaran bagi saya. Dan saya bersihkan semua itu. Dan saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya saya jangan ditolak oleh Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, di tempat ini Tuhan pelihara semuanya. Sampai hari ini tidak pernah berkekurangan. Amin. Ada makan, ada pakaian, cukup. Semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Iya. Itulah berkat. Yang terpenting adalah berkat kalau kita hidup berkenan. Kita bisa melakukan kehendaknya. Itu yang benar Bapak Ibu. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Amin. Inilah kebahagiaan yang luar biasa. Inilah yang berkat yang sesungguhnya yang saya rasakan hari ini, yang tidak pernah saya rasakan Bapak Ibu. Dan saya benar-benar hari ini mau lagi, apalagi Tuhan. Di tahun 2023 ini, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perbuat? Setepat-tepatnya. Harus tepat
Dan saya tidak banyak waktu untuk hal-hal yang tidak perlu, Bapak Ibu. Setiap hari ini ada membuktikan anak-anak di tempat ini. Pagi terus hidup dalam hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mencari sesuatu apa yang harus kulakukan untuk tahun 2023 ini. Aku ingin berkenan lagi bersamamu Bapa, ku lewati. Oke, 20 tahun 2022 saya dinilai Tuhan seperti itu, walaupun sesuai standar tahun 2022. Tentu tahun 2023 itu tuntutannya lebih lagi. Amin. Terus menurut standarnya Tuhan, mungkin standar saya pada tahun 2022 menurut Tuhan berkenan sesuai standarnya Bapak Ibu. Pada waktu itu tahun 2023 ini lebih lagi, perkenanan yang lebih. Jadi Bapak Ibu jangan pernah puas hari ini. Apalagi Bapak Ibu hanya biasa-biasa sama Tuhan, tidak memikirkan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Yang tadi pujian tadi saya mengatakan kita ada di dunia ini, kita tercipta di dunia ini untuk menyenangkan Tuhan, untuk melakukan kehendaknya Bapak Ibu. Amin. Itu yang kita harus sadari. Bukan berarti kita tidak boleh kerja dengan maksimal. Amin. Lakukan segala sesuatu sesuai dengan profesi saudara. Tapi jangan lupa saudara memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Hidup kita menjadi saksi, menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu saudari. Saya bersyukur selama saya 4 bulan di Jakarta. Ya. Saya jadi berkat Bapak Ibu. Dan hari ini dia mau mengikuti kemana saja. Seperti saya juga, kemana saja Tuhan aku mau mengikuti Engkau. Amin. Apa saja yang Tuhan mau aku akan lakukan. Amin. Amin. Sudah, mau bilang apa Bapak Ibu? Umur sudah seperti ini. Saya mengejar ketinggalan saya Bapak Ibu. Saya mau mengejar ketinggalan saya. Karena banyak waktu yang saya sia-siakan. Kalau firman Tuhan pujian tadi mengatakan tiada yang mustahil. Benar, tiada yang mustahil Bapak Ibu. Amin. Bisa, Tuhan kita bisa. Cuman kita bagaimana reaksi kita. Bagaimana kita menanggapi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Taat berkat, tidak taat kutuk. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya tidak pernah merasa ketakutan lagi hidup ini. Ya. Puji Tuhan kalau saya masih sehat hari ini, masih kuat. Saya ingin memberi hidup saya lebih lagi buat Tuhan. Saudara masih muda-muda hari ini. Yuk beri hidupmu, jangan setengah-setengah kepada Tuhan. Ya. Dira bilang waktu konsel di rumahnya. Yang saya cari-cari juga Bu. Habis juga. Gak ada saya nikmati. Sia-sia semua. Semuanya sia-sia di bawah matahari ini. Amin. Semuanya sia-sia Bapak Ibu. Hidup seperti uap. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saya ingin mengangkat pujian betapa singkatnya. Mari. Jadi saya diingatkan betapa singkatnya umur manusia. Ya, betapa singkat umur saya dan saudara. Kita tidak tahu 2023 ini apa yang terjadi. Hari ini kita masih sehat. Sejam 2 jam kemudian kita tidak tahu. Hari ini firman Tuhan menyampaikan kepada kita. Kalau kita mau menerima firman ini,
maka berkat akan mengikutimu. Amin. Berkat. Berkat jangan kita pikirkan berkat secara jasmaniah dulu. Sesuatu kebenaran yang Tuhan beri, hikmat, pewahyuan. Itu yang pertama, itulah berkat yang sesungguhnya Bapak Ibu. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajakku menghitung sisa masa hidup. Betapa singkatnya hari, umur manusia bagai hembusan uap, sekejap kan lenyap. Hanya 70 tahun, demikian firman-Mu. Dalam detak waktu semua berlalu dengan buru-buru. Sesungguhnya dari debu kembali kepada debu. Setiap insan berpulang masuk keabadian. Tiada seorang pun tahu saat akhir kehidupan. Tuhan ajakku menghitung sisa masa hidup. Saudara, hari ini Tuhan mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa singkat umur manusia. Sadarlah Bapak Ibu Saudari, sadarlah
Kalau kita hari ini hidup kita sia-sia, hidup kita tidak benar-benar melakukan apa yang Dia kehendaki. Firman Tuhan sudah berfirman bagi kita pada saat hari ini. Kita masuk di dalam kekudusannya lebih lagi. Hidup lebih lagi. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Supaya kita hidup serupa, sempurna seperti Dia. Sehingga kelak kita menghadap tahta pengadilannya. Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ada waktu bagi kita, ada kesempatan bagi kita. Dan kita berkomitmen kembali kepada Tuhan. Tuhan, aku mau lebih lagi menyukakan Engkau. Aku mau lagi lebih menyenangkan Engkau, Tuhan. Mungkin selama tahun 2022 hidupku belum memuaskan Engkau, belum menyenangkan Engkau, Tuhan. Tapi di tahun 2023 ini, Bapa, tolong aku, Bapa. Tolong kami, Bapa. Tolong anak-anak-Mu. Tolong umat-umat-Mu, Bapa. Selamatkan, Bapa. Mampukan kami melakukan yang Kau kehendaki. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, sanggup melakukan segala perkara yang besar. Kuserahkan setiap umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau melihat setiap hati-hati kami pada saat hari ini yang merespon kebenaran firman-Mu. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau sudah berfirman bagi setiap kami, Bapa. Engkau sudah berfirman bagi setiap kami. Engkau menjamah setiap hati kami. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Engkau Allah kami yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.